Capeknya dihilang aja. Nah, kenapa kita harus pakai canvas sih? Ya, seperti yang singkat. Ini buat screen. Ya, aku sama siapa dulu? Alia. Puskesmas? Ujung Kamal. Saya cek dulu. Alia pakai Y atau pakai A aja? Iya. Ini ya. Kayaknya ada yang sama. Kotik ya. Ada yang roket tuh ya? Akunnya ya? Oke, coba di login tadi. Di login. Ada lagi yang kendala login? Sudah bisa login semua ya? Nah, saya jelaskan sedikit nih untuk yang dashboardnya. Jadi dashboardnya tampilannya yang ini pertama ada total seluruh pasien yang terdaftar di Puskesmas. Ini contohnya Puskesmas Mau. Kemudian berikutnya ada yang terdaftar, dilayani dan belum dilayani. Untuk yang terdaftar, dilayani dan belum dilayani itu akan berubah setiap harinya. Misalnya hari ini Puskesmas Mau ada 200 pasien nih, makanya dari sini nih tertulis 200. Dilayani berapa? Baru 50, berarti nanti sisanya 150. Jadi yang ini akan terus berubah, kalau ini akan nambah terus. Nah, untuk yang di bawahnya ini ada grafik kunjungan selama 1 bulan. Akan tampil di sini. Misalnya tanggal 1 100, tanggal 2 200, tanggal 3 150, nanti akan nambah. Gitu. Nah, untuk di bawahnya ini ada 10 besar penyakit. Kemudian kunjungan pasien baru lama, dan terakhir ada kunjungan poli. Oke. Untuk wifi-nya ini ya, kalau yang belum ada di mana, boleh dibeli. Oke, kalau sudah connect masuk ke transaksi untuk yang apa video ya kita bahas ya. Kemudian masuk ke gudang. Nah, nanti di sini akan tampil nih data stok gudang Puskesmas. Itemnya, obatnya apa aja. Karena kita sudah terintegrasi dengan IFK, berarti data master obatnya itu dari IFK. Kalau sikat yang lama kan kita bisa menambahkan data obat ya, data obat baru. Kalau yang si mantap ini kita sudah bisa menambahkan obat baru. Jadi ingin menambahkan obat baru harus konfirmasi ke IFK-nya. Ini barang yang keluar dari barang yang keluar dari Ya, ini stok gudang kita, stok gudang Puskesmas. Kalau yang belum ada kok, Ya, kalau yang belum ada kan berarti belum ada karena masih baru ya. Nanti kita kasih di awal. Nah, berarti untuk yang pertama kita masuk ke tahap pembelian obat. Pembelian obat ini bisa misalnya kita yang beli keluar atau untuk mengikut stok awal. Nah, berarti di awal kita harus menghitung stok yang ada di Puskesmas, yang ada di gudang Puskesmas ataupun yang ada di gudang apotik. Berarti kita hitung dulu nih stok opnam seluruhnya. Misalnya ada paracetamol nih, paracetamol kuantitinya di gudang Puskesmas ada 500, di gudang apotik ada 500 juga. Berarti kita input di sininya kuantitinya berarti 1000. Nanti setelah itu kita kirim yang 500-nya ke gudang apotik. Boleh ya dicontohin ya. Berarti diklik tambah. Kemudian setelahnya kita pilih yang stok awal. Stok awal itu karena kita baru ya. Misalnya kita sepakati kapan nih, kalau yang season 1, season 2 tadi disepakati akhir bulan ini untuk stok opnamnya. Kita berarti kita sepakati tadi kita samakan akhir bulan kita stok opnam. Kita pilih stok awal, kemudian sumber dananya pilih misalnya BPD. Tanggalnya misalnya bisa hari ini atau nanti tanggal 31 misalnya. Nah, obatnya dipilih di sini. Obatnya apa nih misalnya? Nah, misalnya amoxicillin tablet.
Kuantitinya ada berapa nih? Oh ternyata di gudang ada 1000, di apotek ada 500, berarti 1500 kita masukin. Nomor batch-nya diisi aja, selain itu. Kalau ada luasannya juga diisi. Oke, setelah itu diklik tambah. Nah, misalnya hasil stok opname itu ada 100 item, berarti kita input di sini nih 100 item obat itu. Ya, stok awal. Jadi kita tuh hanya di awal aja sih. Yang pertanyaan begini, jadi stok awal ini kan berarti saldo akhir di 2022, benar nggak? Kalau stok opnamnya? Enggak, jadi stok awal ini setelah kita stok awal di bulan ini kita masukkan data itu aja yang kita hitung. Yang bulan ini? Yang ada fisiknya di gudang apotek dan gudang Wisma. Kita hitung semua akhir Mei ini. Tuh, jadi kita hitung dulu, baru kita gabung nanti di sini. Masuknya di sini tanggal masuk dan kita supply. Kalau untuk berikutnya misalnya kita mau belanja dari itu kita pilih supply-nya ya kan dari mana kan? Misalnya mau beli Doris, apotek sehat, kuantitinya berapa aja dan item barangnya apa aja. Pembelian dari diri sampai BRUD kan kadang beli sendiri. Iya, betul. Jadi bentuknya untuk pembeliannya di sini, pembelian obat yang beli dari luar, yang tidak ada di FK. Tuh. Misalnya kita contohin lagi ya. Kalau dari apa dan sama Indonesia semua ya. Nah, kalau Indonesia nanti kita langsung tahu. Misalnya ini. Oke, setelah rilis semua, kemudian pastikan datanya benar, karena kalau sudah disimpan itu tidak bisa diedit lagi. Jadi pastikan sebelum disimpan kita pastikan datanya benar. Sebelum disimpan masih bisa nih kita hapus, misalnya kuantiti salah, kita hapus dulu baru kita tambah lagi. Tapi kalau udah disimpan nanti udah masuk stok gudang. Kita tektokan aja langsung nanti. Ya. Kalau aku jadi stok gudang kan kita biasanya kalau esok kan beli sendiri gudang sama apa sama apoteknya nih. Ya. Nah ini kan kalau masukin sini udah dua di Iya, kita digabung dulu datanya ada stok gudang yang tadi ini 1000, Hah? yang di apoteknya ada 500, nanti kita eksekusinya di sini 1500. Nanti setelah itu kita kirim ke apotek yang 500 tadi karena itu punyanya apotek yang 500. Nanti di Tapi di awalnya stok awalnya kita buat yang digabung lagi. Dikirim ke farmasi itu maksudnya. Dikirim farmasi tadi stoknya. Kan stok tadi kan misalnya di gudang ada 1000, di farmasi ada 500. Di gudang Berarti ada di gudang transfer ya. nanti. bukan di Gudang desa, Di gudang itu pasti maksudnya farmasi itu apotek sih maksudnya. Oh, farmasi itu apa? Iya, Di gudang farmasi itu apotek. di puskesmas. Iya. Tapi kita udah nggak ngimput lagi, udah diinput dari ya. Kalau yang itu nanti, kalau yang ini masih yang stok awal nih Bu. Kalau ini kan masih stok awal nih. Jadi kita setelah hitung stok opname, kita hitung datanya semua, kemudian kita masukkan di tab pembelian obat ini, kuantitinya berapa, yang ada di gudang berapa, yang ada di apotek berapa, kita gabung, kemudian kita transfer lagi. Nah ini kita contohkan yang di sini punya amoxicillin ya. Ini kan yang pembelian BRUD kan, bukan yang dari dia kan. Ya bukan, yang dari FK nanti ada. Oke, setelah diinput, kemudian klik simpan ya. Nah, klik simpan, oke ya. Sukses. Nah nanti datanya akan tampil di sini. Nah, amoxicillin ada 1500. Ya, setelah itu kita kirim nih ke farmasi. Farmasi itu maksudnya apotek ya. Iya. Kita kirim, kita klik tambah. Obatnya apa? Misalnya amok. Kuantitinya berapa? Nah di gudang itu ada 1500. Kita kirim tadi kan punya gudang kan 1000. Di apotek ada 500, berarti kita kirim 500. Satuannya tablet, kita klik tambah. Kita pastikan lagi datanya benar, kemudian kita klik simpan. Ya, satu tapi kalau itu sekaligus bisa itemnya. Misalnya ada hasil stoknya 100 item, kita nambahin 100 item, nggak jangan satu simpan, satu simpan. Ini hanya contoh aja satu item. Oke, nah setelah itu nanti akan ada stok di farmasi, nah stok farmasi, stok apotek maksudnya. Akan tampil nih 544 dari 44, jadi gabungnya stoknya totalnya 544. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, kemudian sekarang gimana nih yang integrasi dengan IFK tadi? Ini ya. Nah, kita pilih tab yang permintaan obat IFK.
Nah nanti akan tampil nih permintaan obat yang kita input kemarin pun akan tampil, gitu kan? Jadi untuk next ke depannya kita nggak perlu input di Bipam lagi. Jadi inputnya di si mantap ini, gitu. Jadi setelah input di sini permintaan obat ke IFK, Berapa gitu? ya nanti kan ditulis nih setelah IFK approve, baru kita terima nanti baru jadi stok gudang. Betul. Kalau di awal kan kita input lagi kan hasil dari IFK kita input lagi, error lagi gitu kan singkatnya. Error lagi gitu kan, berarti banyak input tuh. Gitu. Sekarang berarti setelah di approve oleh IFK, kita klik terima dulu, baru datanya nanti akan masuk ke stok gudang kita. Kenapa sih harus Anda terima? Biar memastikan kuantitinya itu sama antara data dan fisiknya. Oke, kita coba ya, ini kita lihatin boleh nih. Mental, dokumentasi, puskesmas, cipu ya. Nah ini kan banyak banget nih. Dan Ada kira-kira banyak ya, dokumentasi sedikit aja nih. si antar. Foto Nah, contoh ini kita misalnya namanya ini. antrian. Boleh diklik aja namanya. Oh, Nah, jadi statusnya nanti akan berubah. Kalau belum ini berarti statusnya nanti sudah di-approve oleh IFK. katanya. Ya. Kalau statusnya belum di-approve berarti belum bisa diterima juga gitu. Harus ada approve dari IFK-nya. Kalau sudah di-approve ini diterima, nanti stoknya akan masuk di sini. Nah, ini kan stoknya. Ini kita nggak perlu input lagi dong. Datanya udah otomatis masuk ke stok gudang Semarang. Tinggal ditranslate aja kalau mau ke apotek kan, berapa misalnya kuantitinya sesuai dengan permintaan apotek. Simpel kan? Berarti barang data dari website itu terus terima aja. Ya betul. Tapi pastikan dulu tuh antara kuantiti di aplikasi dan fisiknya sesuai. Kalau nggak sesuai kita komplain dong. Misalnya nih datanya dari 500 tapi dia kirimnya 400. Kuantitinya mana kan? Ya kita jangan dulu. Ya nanti dia kita lihat apa kan kuantitinya kan. Lihat dulu. Jadi kita memastikan dulu kenapa ada proses terima di sini. Maksudnya dia memastikan datanya itu antara data dan fisik. Ini nggak perlu input lagi, kalau singkat yang lama kan input lagi, error lagi. Mau nanya, ini yang terintegrasinya untuk data dari bulan ini apa yang Untuk yang selanjutnya, jadi kan setelah stok online kan udah itu semua kan, nanti yang diterima lagi yang di sini, karena kan datanya kan udah stok online yang terbaru kan di bulan ini kan. Tapi yang stock update itu untuk yang obat kita dapat dari EFK bulan sebelumnya, maksudnya kita udah punya stoknya di EFK dari EFK sebelumnya. Ya berarti kan nggak usah diinput lagi kan, karena udah diinputnya di stok online itu kan. Oh iya, berarti yang untuk stock update maksudnya tadi kita input sekalian sama yang barang pembelian kita pakai yang Iya betul yang stok awal tadi ya. Heeh. Kalau untuk nextnya permintaan bulan Juni, nah berarti kan obatnya belum datang tuh. Iya. Berarti tuh inputnya di si mantap ini permintaannya. Nah baru setelah itu di approve nanti makan masuk di stok dulu. Berarti yang sebelum-sebelumnya Iya. nggak masuk di sini ya Pak, ya? Enggak, sebelumnya kan karena udah kita mau stoknya nih di akhir bulan ini kan. Iya. Nanti double dong kalau kayak gitu. Iya, makanya Bulannya stoknya nol ya nanti. Iya. Mulai Mei ini kita masukin ini. Betul. berarti stoknya. Iya. Jadi apotek ini reklamasi ini jadi berkembang ya, karena nggak bisa pendaftaran pelayanan kalau obat yang belum diinput, gitu kan? Ya makanya kita nunggu obatnya biar bisa diinput dulu, biar bisa melakukan pendaftaran dan pelayanan. Tuh. Silakan ada lagi? Ada yang bingung? unit lain gimana? Itu kan maksudnya ke Pustu Polides yang safety. Nah kan kita udah sepakat juga untuk stoknya jadi kita hanya dua, ada stok mudah sama stok apotek. Jadi semuanya masuk ke stok apotek. Oh, Betul. jadi pelayanan khusus tuh nanti masuknya keluar dari apotek. Betul. Kan pelayanan itu kan udah otomatis ngambilnya di stok apotek kan. Jadi tanpa perlu ada saat nanti posting obat itu mengurangi stok yang di apotek. Misalnya nih untuk yang Pustu atau Pustu yang kita kasih gelondongan dulu kan. Terus nih misalnya nih kolesterol 100. Nah dia kan belum diinput tuh. Belum diinput kan datanya jangan transfer kan karena emang stoknya udah di apotek. Dia datang, dia input, pasiennya misalnya ada 20. Nah udah pas tuh, tinggal diinput aja nanti mengurangi kan otomatis. Berarti yang itu dari apoteknya ya nanti. Yang bidesnya. Bidesnya berarti diinput kan data dari pendaftarannya, pelayanannya sampai ke apoteknya.
Dia kan yang masukin tuh, yang 20 pasien itu misalnya. Kalau dia nggak masukin, berarti nanti datanya ya nggak kepotong obatnya, jadi plus jadi. Makanya dipastikan untuk yang kegiatan luar gedungnya harus benar-benar diatur. Kalau medianya dari JKM produk itu APBD Ya. Ya berarti nanti prosesnya kalau jadi nggak langsung udah pembelian sebelumnya itu dia mengambil data pasien itu mulainya dari kalau yang barang dari JKM gitu yang pembelian sendiri inputnya gimana di pembelian obat ya di sumber yang dananya di stok apotek apa yang di udah di bulannya di apotek kan di vaksin itu pasien politik diinput juga kan pasien politiknya diinput melalui dari loket transparan pakai aksesnya kan pendaftaran sampai ke apotek. suppliernya pilihnya yang stok awal juga berarti kita Jadi gudangnya ngeluarinnya ke apotek kalau misalnya untuk konet gitu. meskipun itu barang JKN sama ISP tetap Kadang jadi satu ya ada selisih Pak, bisa selisih. Kadang nggak ada input Pak, Apa aja yang diinput? yang pasien dari poli lainnya. Nah itu berarti kan harus diinput gitu. Nanti kalau nggak diinput ketahuan nih misalnya oh data kita banyak nih paracetamol ternyata kan. Iya. Fisiknya udah nggak ada nih. Iya, fisiknya nggak ada, tapi di sistem masih ada Nah, gitu. ya kenapa tuh misalnya oh karena pasien luar gedung nggak diinput nih. Nah, berarti ditekankan untuk diinput. Nanti itu ada aplikasi bisa dirubahnya juga kita kayak obat. Jadi kalau kita nerimanya tuh dari apotek itu kan kita di apotek ada yang tadi Kalau pembelian sendiri berarti APBD kan? Jadi kita kayak tambah obat ada yang belum di resepnya nih. Oh Tambah iya. sendiri APBD gitu. kan? Ya misalnya kalau yang sikat yang lama kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Dan pelayanan udah Iya, selesai, udah selesai. prosedur selesai. Kalau untuk yang si mantap ini itu bisa diedit. Bisa diedit ya. Ya, misalnya tindakannya lupa dimasukin nih, harusnya tindakannya ada 2 item tapi dia masukin 1 item. Itu kan untuk obatnya pun begitu. Bisa, iya. Misalnya obat kuantitasnya, Bisa. harusnya dokternya ngasih 10, ternyata dia salah ketik ngasihnya 20 gitu kan. Nah itu bisa diedit selama belum diposting oleh apoteknya. Oh iya. Jadi kalau udah diposting dia nanti udah selesai, dia udah pulang, masa harus diedit lagi sih? Oh, editnya pakai dokternya yang edit. Ya betul. Oh, bukan farmasi nggak bisa. Bukan, ada pelayanan. Cuma nanti kita kasih akses di sini kan untuk farmasi kan ada pelayanan nih. Nah kita bisa ngambil dari sini aja. Pasiennya siapa gitu kan? Ya. Yang penting izin ke dokternya dok, ini saya lupa ini kesalahan bisa dokternya mau. Jadi ya, sebenarnya kita apa juga bisa, kita bawa-bawain aja nih dokternya nih. Gitu kan. Soalnya kan kadang gini ya, kalau Iya. di farmasi sendiri misalnya kita obatnya 400 mg yang dari sakit dokter, tapi kita punya sediaannya yang 200 mg. Nah, kadang pun kalau misalnya kita udah info nih ke dokternya, kita Iya. punya sediaan ini. Iya, iya. Kadang-kadang Wajar kita karena itu. kebiasaan ngasih Iya. 400 mg, Iya. mereka belinya itu gitu. Iya. Jadi kita mau nggak mau kan tetap kita rubah karena emang adanya itu gitu. Iya. Paling di situ sih agak repot. Ya berarti kalau yang nanti di sini itu data yang salah tadi bisa dihapus dulu tuh data obatnya, kita tambahin sesuai dengan stok yang ada. Kita ganti obatnya gitu. Selama belum diposting oleh apoteknya sendiri gitu. Kan kita yang tahu nih, kita yang pegang kan. Silakan ada lagi. Iya Pak, kalau misalnya kan bahan gigi, kalau bahan gigi ya, bahan gigi itu kan biasanya satu botol itu satu pakai itu berkali-kali. Nah, kira-kira gimana ya untuk Bahan gigi itu bukan obat ya, maksudnya BMHP ya. ada yang obat, ada yang bahan kimia gitu. Nah kalau yang untuk sekarang kita fokus di obat yang untuk Obat yang dulu ya. obat dulu. Soalnya kan bahan gigi ada yang kita dapat juga dari IF. Jadi kalaupun kita terima nantinya, pasti kita dapat terimaan dari IF-nya, stoknya ada. Iya. Misalnya kita kasih ke poli gigi, itu kan harusnya berkurang. Walaupun Iya. sebenarnya dalam satu botol itu bisa kemakan beberapa Beberapa pasien, pasien gitu. gitu. Itu memang agak seksi juga sih sebenarnya. Nah kalau yang sikat berarti kan nggak ada input juga kan yang sekarang Iya. seperti itu kan. Iya. Iya. Berarti masih sama gitu. Kayak tadi misalnya dari IMP itu ada susu tidak bersusu kan. Jadi kan nggak dikasih ke pasien langsung kan, itu bukan ke pasien sakit kan. Iya. Misalnya untuk ke mana gitu kan. Oh, mau nanya dong. Jen. Kalau misalkan yang obat program itu dimasukin ke sini juga nggak Pak?
Obat yang bulan tadi. kayak obat ART kayaknya. Iya PDRO. Ya tadi juga ada yang nanya tuh. Nah itu dia waktu ke pasiennya dia itu nggak sih pasien pelayanannya Kalau itu sih kita biasanya manual ya Pak ya. manual ya. Jadi nggak lewat sikat ya mama ya. Iya. Kalau semua itu nggak stok obatnya kan hanya Cuma kalau lain ininya kan dikasihnya dari IRA-nya kan pakai digitalnya tuh masuk. Cuma kalau secara ininya pengeluaran kita manual. Nah, berarti nanti kasusnya terus di sini berarti jangan diterima dulu tuh obat-obat yang program itu, biar nggak masuk ke stok gudangnya kan. Iya. Tapi nanti kita bicarakan lagi dengan DMK mau diapain nih yang stok obat kayak vaksin gitu juga kan? Iya. Dia kan bukan untuk satu pasien kan, Iya. untuk beberapa pasien kan. Gitu. Jadi sementara kita jangan takut dulu nih, jangan terima dulu ya di sini, biar nggak jadi stok gudang. Gitu. Jadi diagramnya dari FK ngirim udah selesai gitu. Ini Pak, kalau kan ini udah stok Mei ya nanti ya kalau stok Ini ya berarti yang aneh itu yang stok opnamnya ya. awal Awal kan ini ya. untuk awal Juni kan ya. Betul. Nanti akhir Juli itu kita stokokan lagi nih. Ya. Kalau ada selisih di sini nanti ikut gimana? Nah, itu nanti ada menunya namanya menu stok opnam ya untuk penyesuaian stok tadi. Cuman untuk akunnya atau levelnya itu hanya misalnya kepala puskesmas atau dewan. Jadi nanti dia yang diklik nih, kalau ada laporan, dia tinggal klik apa berarti penyesuaian stok itu udah sesuai nih ya. Karena kan kalau aku kan salah gunakan ya, sama pamer aja nih nanti. Soalnya pasti banyak banget. Ya, pasti banyak nih. Misalnya kayak obat expired juga kan, ada obat expired, terus gue kemana nih? Ya berarti kan harus nyusun stok itu kan. Berarti juga ada. Itu juga ada. Ya kalau yang Pengurangan ya. nah, nanti itu di level kepala puskesmas. Pak, mau nanya ini yang efektif pemakaian aplikasinya kira-kira mulai kapan ya? Nah kalau yang tadi udah sepakat ya untuk pendaftaran dan pelayanan itu dimulai minggu depan. Kalau saya sih pengennya Jumat ini, tapi banyak yang nggak sanggup nih. Jadi katanya pengennya kalau nggak Selasa, Rabu katanya. Nanti kita sepakati lagi. Nah untuk yang obat udah sepakat tadi akhir bulan kan? Ya udah berarti akhir bulan. Akhir Mei stok 6, setelah itu datanya di input, awal Juni sudah pakai obat. Tapi untuk pendaftaran dan pelayanannya sudah dimulai minggu depan. Sementara berarti mereka tidak menggunakan obat dulu untuk pendaftaran pelayanannya. Akhir bulan baru pakai bio obatnya karena datanya udah hasil stok opnam. Kalau yang untuk Pelayanan BKP kayak UU nggak iodin, nyuntik obat dulu dong. kayak iodin, iodin tuh itu kan dia kan ke poli-poli tuh, Iya. itu keluarinnya di mana? Ada di pelayanan nanti. Oh ada ya? Ya, di pelayanan. GMHP dan Alkes untuk Tetap farmasi ke farmasi ya. Iya, transfernya nanti terkirim transfer juga ke dari gudang puskesmas pun juga. Obatnya kalau dari puskesmas. Oh ini pelayanan ini ya. Nah itu kan dipakainya dikit-dikit Pak, Ya, di unit kan. ya. Misalnya tadi begitu kan dipakainya dikit, itu ngeluarinnya gimana? Nggak sekaligus itu ya. Ya, karena itu kan susah sih masa beberapa 0,5 mili gitu kan. Kalau kayak BMHP yang kayak handscreen gitu kak, kalau kayak handscreen segala gitu, ya kan BMHP berapa pisisnya ya, stok pisis ya, itu di input nggak sih? Berarti tindakan ya? Jadi di pos kalau misalnya pokoknya habis gitu ya? Ya terakhir misalnya. Iya, itu. Tapi itu kan nggak berat juga kan. Cuma ya minimal mengurangi stok yang ada di dalam apa ya. Coba deh. Karena kalau kita pecah, bisa juga. Biar nggak gitu, ada takarannya pas. Pengadaannya. Untuk yang farmasi ada lagi pertanyaan? Canggih sih ini. Ini masih ada minus-minusnya apa? Minus apa tuh? Kan nggak ada singkat kan? Posting. Misalnya postingnya disabarnya 10. Nah, pelayanan itu terpakai misalnya 20 kan minus ya. Nah, minus itu akibatnya karena tidak real time datanya. Misalnya di stoknya 30 kalau kamu, tapi di pelayanannya bisa diinput kan? Di apoteknya belum diposting. Ya, telat posting karena telat posting itu jadi seolah-olah stoknya masih ada dong.
Solusinya ya harus real time datanya. Nyambung gitu dari pendaftaran, pelayanan, apotek. Nah, maksudnya kalau kita mau lagi bisa solusinya diambil dari gudang itu. Bisa. Bisa, nanti tinggal dikirim aja kan, dikirim dari gudang ke farmasi tadi. Oh, ukurannya berapa nih untuk menutupi minusnya gitu kan? Ya kan? Biar resep sama biar kuliah. Jadi simpelnya itu untuk permintaan obat, input isi mantap, kita approve, otomatis jadi stok gudang puskesmas. Simpelnya itu. Kalau untuk pembelian yang di luar dari IFK, berarti masuk ke menu pembelian, tinggal beli supply-nya dari mana, obatnya apa, kuantitasnya berapa, simpan, sampai masuk ke stok gudang. Yang stok yang akhir Mei tadi kita stok tidak kurang beli ya. Ya, pembelian ini kalau ini kan awal stok tadi. Ya, ya kan juga masuk ke situ kan nanti yang akhir bulan ini. Iya, itu kan nanti untuk yang Juni kan itu mah. Permintaan kan kita misalkan awal Juni ya biasanya minta ya. Iya. Nah, kan minta awal Juni, setelah itu berarti untuk stoknya masuk yang Juni. Kalau yang stok awal, yang masih stok outnya itu masuknya ke pembelian obat, pilihnya di sini stok awal. Besoknya baru dari supply mana kalau kita beli ada pembelian. Kalau salah entry bisa dihapus Pak. Bisa dihapus tadi selama belum klik simpan. Jadi pastikan dulu nih sebelum simpan ini, pastikan dulu datanya sudah benar, kuantitasnya sudah sesuai, obatnya sudah sesuai. Kalau udah disimpan udah nggak bisa. Harus dihapus di admin itu bisa. Nggak ada yang bisa juga. Nggak. Adminnya di tes nggak. Berarti kalau begitu posting dia akan ngirim ke mana? Ke 112 ya. Ya. Jadi trigger kirim ke 112 pas posting obat itu dikirim ke 112. Ya, di satu set itu dari mulai pendaftaran, loket, misalnya jam 8, jam 10. Pelayanannya jam berapa nih? Kita akan record semua. Nanti misalnya kalau gapnya terlalu jauh, ada pertanyaan tuh dari jauh nih gapnya. Jam 8.10 daftar, itu dilayani jam 12 atau jam sampai siang misalnya. Gapnya jauh, padahal pastinya udah dilayani, tapi dia ngikutnya yang telat misalnya. Oh, ada aturan. Kalau kasus telat posting gimana Pak? Kasus apa? Telat posting. saya jaga satu Telat orang, posting. jaga satu orang atau tidak. Ya, selama stoknya masih aman, saya kira aman sih dia. Yang masalah itu kalau stoknya kritis nih, posting banyak, si dokternya ngambil pelayanan terus semoga padahal itu udah nggak ada tuh di stok aplikasinya. Tapi karena belum diposting, seolah stoknya ada. Kalau udah minus gitu, berarti sama resikonya nggak bisa dilayani. Kalau itu sih nggak usah layani. Jadi tinggal ditransfer aja tuh yang minusnya berapa. Untuk begitu. Pastinya secara aktual harusnya obatnya dia dokternya nggak masukin dong. Tapi karena dokternya nggak tahu dan stoknya dibaca di sistemnya masih ada, ya masukin aja. Kalau buat posting-posting di sini di mana sih? Kak? Maaf Pak, kurang mudah. Jadi stok awalnya diisi di pembelian obat. Iya betul, stok awal diisi di sini, pilih supply-nya stok awal. Sebenarnya Kalau supplier ini bisa, misalkan ada beberapa item kita bisa nambah suppliernya. Jadi stok gudang ini kosong ya? Stok gudang awal nanti kosong. Gitu kan. Karena kan belum ada yang masuk stok opnam itu. Berarti akhir Mei baru kita masuk. Iya, akhir Mei. Misalnya untuk tanggal berapa nih akhir Mei-nya, tanggal 31 atau kita sepakatin aja biar bareng sama gitu. Nanti dipakai untuk pelayanan hari berikutnya. Terus yang dikirim ke farmasi itu kan misalnya dari gudang kita kan ada SDBK-nya. Ya. Terus kita kirim per tanggal. Itu sesuai kebutuhan kan, biasanya kirim dari gudang ke apotek orang udah sebulan 2 kali misalnya. Ya sesuai dengan itu aja kebutuhan. Ya, sesuai itu aja. Misalnya ada bakso gitu gimana ya? Nah yang tadi yang gulung teman tadi tuh. Ya. Bukan diambilnya dari gudang tuh. Itu langsung dari gudang langsung ya. Kadang ada namanya doang, nggak ada di pelayanan. Pos kesehatan, posko. Iya, ada Posko. bantuin. Ya kalau data pasiennya bisa diinput bisa sih mengurangi, yang penting kirimnya nanti keluarnya ke apotek aja.
Kebanyakan enggak Pak, kebanyakan Nggak diikut ya? Iya. Dia ngomong ikut ya. Iya, kebanyakan juga Riau. Ya, paling nanti pada saat penyusunan stok itu banyak tuh kenapa nih Pak isinya banyak sih? Tapi Bisa ada kita menu masukin adjustment ya? layanan Menu, ya. menu adjustment khusus TU atau kampus? Minimal ya KPU. Iya. Buat pengurangannya kita bisa masukin ke pelayanan Pak. Pengurangan Yang bansos itu. Saya masukin nama-namanya gitu. Tapi kan kebanyakan nih, nanti satu pas dapetnya 50 box misalnya. Bilangnya 50 box misalkan. Tapi kan nggak kurang apa sih? Kecuali ada Kecuali ada nama-namanya ya. penyesuaian stok. Ayam itu kan dia bawa dari mana? Maksudnya dari Kiev kan asli. Ternyata ayam nih belum kepake. Nanti bisa kehilangan. Informasi. Nanti di sini ya kita tinggal statusnya posting. Tapi maksudnya kan ini sih mantep, apa beda nggak sama yang itu? Oke, kalau untuk farmasinya bisa ya, tinggal kirim aja dari gudang ke farmasi. Layanan ya. Masuk ke pelayanan nih. Bacaannya namanya. Lukman. Selesai. Pelayanan 5 menit lah. Biasa di luar. Kalau untuk farmasinya tinggal kirim sini. Nanti sini bisa kebaca. Nanti ada laporannya LB2 apotik secara akumulasi tahu nih hari ini pemakaian paracetamol misalnya berapa nih kuantitinya, ada untuk berapa pasien, nanti akan ada laporan. Pak, ada panduannya nggak Pak? Pulang dari sini nggak mau. Sementara sosialisasi baru di sini belum jadi cetakannya ya. Boleh didapat ya. Tapi kalau nggak bikin video aja nanti, kalau dia bikin video subscribe dulu ya. Oke, untuk informasinya ada lagi pertanyaan, kalau nggak kita lanjut ke pendaftaran. Bisa langsung ke saya boleh. Kita seksi semua SDMK deh. Ya, coba pendaftaran atas nama dia nanti. Ambil absen ya. Oke, kalau tidak lagi kita lanjut ke menu pendaftaran. Pilih transaksi, kemudian pilih pendaftaran. Dan nanti akan tampil list data master pasien yang terdaftar di Puskesmas. Yang mau sudah terdaftar ada 100.000 lebih ya. Banyak banget mau. Oke. Nah, untuk tambah pasien baru berarti di menu pendaftaran klik tambah ya. Nah, di sini jenis pasiennya pertama kita pilih dulu nih jangka sedang, BPJS atau umum. Nah, ini ada tanda bintang merah ini yang wajib diisi. Selain itu boleh dikosongkan. Kalau disikat yang lama, pencariannya tidak bisa berdasarkan nomor NIK ya. Misalnya nih pasien datang, dia bawa KTP tapi tidak tahu nomor BPJS-nya berapa sih. Itu kan kita harus berpikir dulu kan. Nah, kalau yang sekarang di Simantep kita bisa cari nomor BPJS berdasarkan NIK. Otomatis ya Pak ya? Betul. Sinkron ya. Pak Lukman berapa nomor NIK-nya boleh disebutkan? Berapa Pak? Yang Pak Jena, Pak Jena. Yang apa? Yang apa? 3603 atau Iya KTP dulu. 36 0308
360 308 1007 1007 86 Dua. 86 Ketahuan tuh. 86 terus 11 cucunya 2 Pak. Oh, gitu. Ya bener ya, Casing status aktif, nah ini kan tampil nih. Jadi udah seluruh Indonesia Dulu datanya. BPJS sudah ini orang. Alhamdulillah Pak, subsidi puskesmas. Untuk BPJS itu tempat lahirnya dia nggak tampil, jadi kita harus isi manual ya. Tempat lahir, yang bintang ini berarti alamatnya tentang wilayah. Nah setelah semua baru klik simpan. Biasalah ini mah. Kalau untuk dia pencarian by nomor asuransi, tinggal masukin nomor asuransinya, nanti klik cek di sini. Gitu. Cuman bedanya yang sekarang itu udah integrasi satu sehat, maka nanti akan terklik nomor IHS-nya per pasien ya, tiap pasiennya gitu. Haji, itu ada keterangan aktif non aktifnya enggak? Kalau udah kita cek kan kadang kita harus buka pikiran dulu tuh buat makin dia. Ya, kalau saya cek di sini, ada nanti statusnya, ada statusnya nih. Oh gitu ya. Statusnya Oh iya. Ini kita bisa tahu nih bahwa spesial misalnya karena premi atau karena apa dia Ada ya? dari sini. Dimakan dulu Pak Lukman. Iya benar Haji. Dan KTP-nya tidak sesuai pun akan tampil dia KTP mana nih. Pak mau izin Pak, Ya. mantap nggak bisa login banyak itu. Lebih besar. Dengan akun yang sama atau akun yang beda? Beda. Bisa. Kalau akun sama Bisa multi tab Pak. Dia mau Bisa. kalau bisa ya. Maksudnya multi tab. Tadi ini masih akselerasi. Ya satunya pendaftaran gitu loh. Pendaftaran. Ini dicoba nggak bisa Pak. Harus beda browser kayaknya. Kalau Harus beda browser. Oh, beda Beda browser. browser. Beda browser. Kalau browser yang sama nggak bisa ya. Ya, betul. Bisa ya. Kalau BPJS kan nggak bisa. Pelayanan. Nah, bagusnya sih masih di ya. Nggak kayak ya nanti kan didaftarnya di Simanta aja. Nanti didaftarnya di sini aja di Simanta. Nggak perlu disikat kan sekarang udah nggak ada nih. Jadi nanti daftar pasien daftar akunnya itu di Simanta aja. Ya admin yang mendaftarkan. Nah, antrian ini setelah dia kunjungan, nanti akan muncul di sini. Kita coba ya, coba aja. Silakan, Mama dicoba. Pasien umum aja ya, karena kalau pasien BPJS kan udah integrasi langsung nih. Jadi nanti akan tampil di tiket, jadi kita cobanya pasien umum aja. Pilih yang dulu aja sebenarnya. Nah, klik kunjungan sama ya, misal jalan, pilih puskesmas unitnya. Nah, kalau gimana kalau kunjungan luar itu nggak tinggal pilih aja, dia keluarnya di mana. Polikliniknya misalnya poli lansia misalnya. Terus pasien nama simpan. Oke. Nah, nanti akan tampil di sini antriannya. Oh dia antrian. Nah, tapi kalau dari si anter nanti otomatis juga akan tampil di sini tanpa perlu lewat loket juga. Oh. Jadi langsung masuk ke antrian sini. Masuk ke antrian. Betul. Tanpa pendaftaran di sini karena dia lewat anjungan si anter itu ya. Hubungan ya. Yang udah ada si anternya. Yang belum ada itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita salah pilih poli nih? Harusnya ke poli umum, tapi dia pilihnya lansia. Nanti tinggal klik edit aja ya, klik edit. Kemudian pilih polinya di sini, pilih poli umum, kemudian klik simpan. Oke. Jadi datanya diedit dari poli lansia ke poli umum. Jadi nggak boleh dihapus gitu. Kalau dihapus itu apa misalnya pasiennya dia datang tapi nggak jadi berobat, Bisa nggak juga? kenapa? Bisa. Di sini dong. Di sini udah bisa. Namanya belum integrasi BPJS dalam aplikasi. Oh iya. Bisa. Oke, sampai pendaftaran ada pertanyaan lagi? Pelayanan. Kan belum ada di sini. Belum ada ya. Pelayanan dulu. Medisnya nggak ada Pak. Ada. Bisa aja.
Udah dicoba di kunjungan cobain ya pendaftaran. Setelah pendaftaran di kunjungan dia tampil di list antrian ini. Nanti akan tampil juga di dashboard. Nah, kan ada tuh terdaftarnya satu pasien, dilayaninya kosong, berarti belum dilayani satu. Jadi kita bisa mantau dari sini nih. Yang mana nih yang belum dilayani kan? Poli apa nih? Ada nama polinya Pak. Di sini Bu lihatnya. Jadi di sini bisa ceknya kan baik poli, di sini poli apa nih yang belum dilayani? Atau statusnya juga bisa dirubah kan? Yang belum dilayani. Oke, kalau pendaftaran sudah, kita lanjut ke pelayanan. Ini sambil jalan SPPD ini ada selain absen. Iya, absen belum satu lagi ya, belum satu lagi. Oke, untuk pelayanan, berarti kita tinggal pilih menu transaksi, kemudian pelayanan. Pilih aja nih pelayanan sama nggak kayak sekarang. Ada 2 kali ya absen. Absennya 2 kali. Nggak bisa. Nah, untuk pelayanan kita sudah sesuaikan dengan ini Permenkes yang terbaru nih. Ya. Jadi fieldnya itu, nah sesuai dengan yang ditentukan oleh kementerian. Banyak nih fieldnya, dari nama, bla bla bla, gitu kan. Tapi sudah kita buat atau simpel. Kalau sikat yang lama kan dari atas ke bawah gitu ya. Nah kalau yang sekarang jadi kita pakai tab ke samping gitu biar nggak terlalu kelihatan badan pantat aja. Berarti pilih pemeriksanya di awal, misalnya Dokter Anissa, misalnya kebutuhannya apa, misalnya itu kebutuhannya apa, baru kita klik selanjutnya. Nah, ini jadi setiap tahap itu ada pilih pemeriksa. Fungsinya buat apa? Misalnya yang fisiknya, pemeriksaan fisik diinput oleh perawat. Untuk yang diagnosanya diinputnya oleh dokternya. Bisa seperti itu. Tapi Pak di ruangan nggak ada komputer. Ada namanya. Khusus mana komputer? Cuma hasilnya 1 kan bisa 3. Jadi Oh, gitu. gimana cara ngerti masing-masing? Oke, berarti nanti tinggal ngomong ke kepala Iya, puskesmas. iya dong. Ada di pesenin buat ngalamin Berarti wajib di polinya ya, bukan di loket. Di loket kan tetap nih misalnya ada 2 yang minimal di loket kita 2 yang Kita ngumpul ini doang buat Ini yang 1 posting doang. pasti diperiksa, terus hasil langsung diberikan. Jadi kita dengan polinya iya. Mantap Bre, sama Bre. Dokter Anissa misal tingkatnya bisa ada baik. Dicoba-coba aja yang ada ibu Pak. Yang posting itu bukan kalian. Sebenarnya pendaftaran iya. Nggak bisa ini belum klik pelayanan. Nah untuk IMT-nya nanti akan keluar nih. Misalnya berat badan tinggi badannya nggak sesuai, ada akan tampil misalnya obesitas gitu akan tampil. Coba aja. Nah ini misalnya kondisinya Tadi gimana kalau ke poli, ada ke poli, ke misalnya. Kemet itu ngeluarinnya tetap di stok farmasi kan? Ada apa lagi misalnya ada tangan misalnya ada benjolan misalnya. Ya, tapi kalau nggak ada nggak boleh dilewat ini. Di sini nggak bisa berikutnya. Kalau tadi gimbal apa yang nggak diikut? Surat utama harus diikut. Iya, keluar. Pokoknya yang ada bintang merahnya itu ini wajib diikut. Ya. Oke, setelah itu klik next. Kalau ini enggak, ini boleh diisi boleh enggak. Nah, pemeriksaannya dipilih lagi. Nah, untuk yang diagnosa ada 2 ya. Ada diagnosa awal, ada diagnosa akhir. Misalnya nih diagnosa awal dia itu batuk misalnya. Atau ketika Nah ternyata pas di diagnosa akhir dia ada ispannya. Jadi bisa 2 juga. Bisa langsung masuk ke diagnosa akhir. Ya, terus dia itu 6. Maaf mau nanya, ini kok saya ininya malah kayak gini. Kemudian sudah klik next. lewat. Nah tindakan tinggal pilih aja nih, misalnya pemeriksaan. Itu untuk yang Ya. Umum, pasien umum.
Oh karena kemarin ya sudah iya lewat. Ini tanggal berapa sih? Pasti satu ya. Nah di sini Bu yang tadi pelayanan itu ada Alkes dan Sekarang BMAP tanggal itu di 17 ya? sini. Nanti akan tampil misalnya di Kasa. 17 Tahu dulu ininya apa nih? Udah lewat dari Ya, pelayanan. suntik kilometer. Nah, maksudnya kan itu kan harusnya kan ada stoknya. Nah, Iya. Ntar coba saya pelajari lagi ya. Saya kirimnya ke Pasar Gajah. Iya. Nah, kalau untuk Ini puskesmas gemuk. Yusari Itu stoknya dapat beli atau dari farmasi? Erika. Iya, nanti ada di farmasinya masuk stoknya otomatis. Oh, jadi otomatis masuk di sini juga semua ya? Betul, Oh, iya. Tapi sudah dikategorikan, oh ini itu obat, oh ini itu Alkes, oh ini itu BMAP. Oh iya gitu. Karena di kan ada kategori itu kan untuk Alkes, BMAP dan obat ya. Iya. Kan pas stok awal kita tadi masukin, kategorinya masuk gimana? Kalau untuk stok awal masukin yang obat aja Bu. Betul. Itu ada pilihan juga sih. Iya ada pilihan, tapi kalau emang mau langsung dimasukin nggak apa-apa nih, bisa mau langsung sekalian dimasukin. Ada pilihan kategorinya. Nanti kita coba nih. Setelah pelayanan ini ya. Polinnya. Berarti yang masuk ke sini, ini stok farmasi yang masuk ke BP ini. Ini yang stok yang udah ada di gudang. Kalau udah di gudang apotek ya, yang udah dikirim dari gudang puskesmas juga dari apotek. Yang tampil di pelayanan ini dari apotek. Apotek ya. Oh, berarti semua di apotek masuk ke sini. Betul ya. Jadi otomatis dari SA awal yang kita input, udah pelayanan maksudnya ngambil dari SA awal yang kita input di awal. Iya. Jadi modal awal itu biasa. Pokoknya semua pelayanan itu menguranginya dari SA yang kita input di awal tadi. Dari apotek ya. dari apoteknya bukan dari gudang. Oke. Kalau sudah kita klik next saja. Nah, ini dia obatnya ya. Misalnya nih kita pilih paracetamol. Paracetamol misalnya 1. Aturan pakainya 3 Kita pilih lagi misalnya amok. Amoxicillin. Ada kuantitinya 10 misalnya. Oke. Nah, misalnya satu pasiennya dari main obat, tinggal tambah-tambah aja. Sama lah seperti sikat yang sebelumnya. Kalau sudah oke, ada lagi obat atau tidak. Kalau tidak, berarti next. Pilih di sini dilayani. Selesai. Simpan. Boleh kalau balik lagi. Simpan. Oke. Nah, nanti keterangannya di sini ada edit nih. Karena apa? Karena belum diposting oleh apotek. Kok bisa salah? Nah, saya ada salah nih tadi pada saat tindakannya kurang. Nah, kita pilih aja di sini. Nah, tindakannya saya tambah nih, misalnya dia ada cek kolesterol misalnya, kolesterol. Ada penambahan. Ya, ada penambahan. Atau misalnya tadi obatnya yang salah gitu kan? Oh bisa. Bisa. Nah, kan next nih kita tambah kolesterol kan? Kita next, kemudian oh ternyata obatnya ini bukan 1 misalnya, kita hapus aja di sini. Kita cari di sininya paracetamol. Jadi jantung 80. Nah, misalnya ganti ke 2 misalnya, simpan. Oke. Kemudian kita klik next, dilayani simpan. Tuh, bisa di edit. Selama belum di Obat yang dia dokter mau tapi belum ada di stok di farmasi kemana? obat yang dokter mau, tapi belum ada di farmasi. Kayak sama dia mau obat tapi kita nggak ada stok nih. Gitu. Kan nggak akan tampil di tadi di pelayanannya nggak akan tampil. Ya, Kalau selama dia stoknya pengen nggak ada. yang lain, selama emang pasien itu butuh gitu. Ya berarti si dokter sendiri yang memutuskan dia pilih obat yang lain kan? Di luar. Jajan di luar. Oh misalnya si pasiennya mau ke obat itu aja gitu maksudnya. Ya maksudnya dia butuh obat di luar puskesmas gitu. Jadi dia minta resepnya aja gitu dokter. Oh, kita berarti tetap tulis di resepnya aja. Ya kalau harus sih kalau nggak ada di stok ya kita nggak punya obat yang ada di luar gitu kan. Itu mah tinggal ya nggak tahu udah ada punya. Tapi yang jelas di sini kan dia tidak bisa pilih karena stok obatnya nggak ada. Gitu. Layanan boleh dicoba-coba aja. Iya. Ada. Oh, dia nggak di situ baca dekat ya. Tadi obatnya. Kan dia mobilnya di luar ya, di resepsi. Tapi prosesnya panjang.
Iya, kan gini inisiasi dokternya sendiri karena permintaan dari si pasien itu. Itu bantuan aja buat catatan, kasih kecil kasih ke pasien. Iya, sesuai. Obat kedaluarsa itu nanti ada yang tadi penyesuaian stok tadi, penyesuaian stok. Mau pelayanan apa tuh misalnya? Misalnya kita di sini mau tambahin, kan kita belum ada SDN, itu bisa kita tambahin nggak? Karena kita belum ada. Oh itu info aja ke saya. Nanti apa yang belum ada saya tahu. Nggak banyak kan? Pokoknya info aja beberapa tuh nanti boleh tahu. Ada yang masuk kayak gitu soalnya ada yang nggak ada di kita tuh nggak ada. Ya nggak apa-apa itu kan karena ini kan global nih untuk 44 puskesmas. Jadi kalau emang nggak ada di situ emang bisa beli yang ada di kita solusi aja. Tapi kalau nggak ada di situ boleh di request bisa saya tambahkan. Iya. Iya. Itu misalnya kita beli obat ya, tapi di ISK-nya nggak ada namanya. Nah itu dia tadi yang bilang. Kalau seperti itu berarti kita harus konfirmasi ke IFK-nya untuk menambahkan data master obatnya. Hanya menambahkan master obat namanya aja. Tetap ya. IFK. Tapi untuk pembeliannya langsung berarti dari si Mantu ini kalau si IFK. Tanggal ini Bukan dia yang menambahkan nama obat, misalnya nama obat A, selesai simpan udah. Nanti Hampir ke semua ya, sama ya? di si Mantapnya ibu bisa pilih obat itu. Bisa pasiennya nama atas. Karena kan udah konfirmasi misalnya yang ada di Sumatera ini, kita maunya satu pintu tuh. Oh coba rubah ke iya itu masalahnya. Update. Oke, ada lagi pesan lain gimana? Pak Asep ini RM-nya berupa kertas masih ada. RM-nya apa? Yang kertas manual. Nah harusnya kan dengan adanya rekam medis elektronik kalau dari kita sistem itu udah nggak ada lagi harusnya ya. Iya. Kenapa udah pakai ini? Kenapa harus pakai yang manual lagi gitu? Komputernya belum ada satu orang. Itu berarti tinggal dibicarakan ke kalau ada. Nomor rekam mediknya nomor asuransi bukan? Apa? Nomor rekam medik itu sama dengan sikat, jadi kita nggak berubah. Data yang ditarik dari sikat itu satu data akun, dua data pasiennya. Nah untuk data histori kita lanjutkan kan atau tidak ditariknya itu. Karena kan ada perubahan antara yang tunjukkan BPJS ada berdasarkan permintaan itu cuma ada tambahannya ada yang sekarang rujukan itu kalau sikatnya nama kan misalnya nih diagnosanya 64 itu bisa dirujukan 24 ya CC. Kalau yang rigid versi 4 sudah balik lagi itu harus diisi TCC-nya kalau diagnosanya yang diselesaikan. ada bulan depan yang kita farmasi. Jadi lebih detail karena emang kita banyak percobaan nih yang sikatnya nama dia diagnosis 124 ternyata itu nggak boleh dirujuk tuh diagnosis itu ketahuannya nanti kan di rumah sakit kan bermasalah harusnya walaupun itu tesnya harus diisi. Iya, pemberatnya kalau ada Betul, ya, misalnya ada penyakitnya atau ada usianya gitu kan. Ya, dia bisa tambahan kita ikut tes ya. Tapi untuk sementara itu Tapi berarti kalau mau aman sih resepnya kan diagnosanya di luar biasanya kita kalau buat yang ngeprint ini, resep itu yang dan resep gitunya kan belum ada dibanding ya. kita harus memaksakan diisi TCC-nya itu. Berarti kalau yang di ini nggak ada notisnya ya Pak? Dia masuk ke ke yang 144-nya itu. Kalau yang isi mantap ada notasi. Ada notasi. Ada notasinya. Kalau yang sikatnya itu Sikat yang itu katanya nggak banyak ada. colongan. Kita dikomplain sama kuliah sebagai pelayanan. Makanya di sini sudah direvisi. Jadi kesalahan-kesalahan yang disikat kita perbaiki di sini. Berarti ini juga nggak ada resep manual gitu ya? Nah, ada pada mulai kan udah tampil nih misalnya di pada saat dia pelayanan atau dia bisa nge-print obat si A ini obatnya apa aja, kuantitinya berapa, bisa di-print pakai kertas thermal itu yang kecil ya kayak kita belanja di tempat. Nanti nge-print apotekan. Apotekannya. Iya. Misalnya dia nih
Dia kan print atas nama ini, dia tinggal tempel aja, disiapin nih obatnya nanti di tempel gitu, di tempel gitu kan. Pas pada saat orangnya datang itu udah ada nih obatnya. Ini Jadi kita nggak bisa tinggal simpan itu nggak ada kan? ya kalau kita udah posting itu baru lagi Gimana kok kalau cara ngeprint resep bentuknya? Datang dari poli-poli lain. berarti kan masih bisa diedit kan? Kita ya Kalian apotik. ya sini juga kuliah aja dulu obatnya. Ya ini kan udah BP nih. Lalu Pak, obatnya bisa ternyata bukan amoxicillin atau yang lain. Karena yang posting kan itu juga gitu. Biasanya unit-unit itu inputnya terakhir. Iya, bisa. Nah, makanya kalau yang sekarang karena sudah integrasi ke satu sehat, itu udah. Pengen nyoba kalau sekarang. Ya, benar. Ini kalau si pasien bisa ngecek nih kayak gitu, yang vaksin itu kan. Dia bisa ngecek di aplikasi Satu Sehat. Pada saat dia kunjungan, dia belum dilayani, sudah dilayani tapi belum ada. Mungkin di sini nih kali ya. Itu dia atau diagnosanya belum diisi. Obatnya belum tampil gitu kan. Ya walaupun jedanya tapi kan terlalu jauh lah, setengah jam atau sejam. Oke, ada lagi pesannya. Kita cobain posting obat ya. Posting obat. Nah, kalau saya dilayani kan tampil nih terdapat satu, dilayani satu, dilayani satu. Nanti masuk ke transaksi, kemudian pilih farmasi. Karena belum dikasih sorry, belum dibayar dulu obatnya, jadi dibayar dulu ya. Belum, kamu kaji dulu ya. Nanti di pelayanan itu di awal loket ya sama. Ya di loket, di loket. Nah jadi setelah pelayanan, belum ya berarti kan harus ke kasir dulu kan? Kasir siapa kalau bukan? Nah, dikasih dulu, jadi nggak akan tampil itu kalau obatnya belum dibayar. Kalau masih hangat ya, kan kamu sini belum dibayar nih, tinggal klik lihat aja. Nah, kalau ini berapa nih? 38.000, misalnya duitnya 50.000. Kalau ya, ini kan pasien umum pasti bayar kan pasien umum. Enggak, ini kan ada ini dia kolesterol, cek kolesterol. Kalau ada Ya kayak kan terus tinggal ini dulu ya. Nah, tinggal di print aja nanti. Banyak, banyak tindakan lain. Oh ini ada di stok awal ini 100 tuh. Pakai 10 kan biasanya. Oh iya. Nanti ini bisa diperkecil jadi kertas thermal itu kayak stoknya kita belanja di Indomaret aja biar nggak terlalu besar. Kalau yang sekarang kan pakai kertas yang 2 play 3 play itu kan pakai PPT, itu kan bolos di kertas tuh dan harganya mahal lagi.
Dan banyak yang nggak dipakai juga sih. Saya beli di puskesmas. Enggak. Mahal, harganya kan mahal tuh. Peringannya juga mahal, Pak. Iya, makanya jadi ada sayang banget tuh kalau pakai aja beli kesana. Iya. Kalau udah dikasih itu Nah setelah dikasih nanti baru bisa diposting oleh apotik. Berarti kita balik lagi ke menu apotiknya. berarti bisa diposting di sama hacker ya? Bisa. Bagi Kalau dibayar. kalau yang bayar kan? Yang dikasih kalau yang bayar. Kalau Ya, retribusi itunya kalau pasiennya non BPJS otomatis kayak Kalau pasiennya BPJS otomatis tidak ada tagihan dikasih. tidak ada tagihan. Kalau Tapi pasiennya umum otomatis ada. kayak tindakan-tindakan gitu Pak. Ya, tindakan sesuai nanti dia muncul kan tadi kan kita tambah nih tindakannya cek kolesterol. Misal belum ada. Nanti kan tambah tuh dikasih harganya berapa. Dalam barang modal dan nah, oke, tampil nih di farmasi nih. Statusnya belum diposting. Pelayanannya masih bisa diedit kan? Coba kita posting sekarang ya. Klik lihat, kemudian klik posting. Oke, kan datanya sudah diposting. Pelayanan, nah hilang tuh, nggak bisa diedit lagi. Jadi pastikan. Karena logiknya kan kalau sudah dikasih obat, pasien udah pulang kan? Nah, ya. Jadi nanti udah dikunci nih, udah diposting itu berarti udah dikirim datanya ke Satu Sehat. Dianggapnya pasien itu selesai. Kalau belum diposting berarti masih ngegantung aja tuh pasiennya. Dianggapnya belum selesai. Ya, klik daftar sampai klik posting. Kalau cara print resep elektronik Cuma tinggal klik doang sampai tinggal yang paling berat sih kayaknya di pelayanan sih. Pelayanan. Kenapa? Gimana sih? Kalau yang bayar ya Ya, kalau pasien BPJS berarti setelah di pelayanan langsung ke apotek aja cuma berapa? Bisa ya. Langsung bisa diposting karena kan dia nggak bayar kan, nggak ada tagihannya. Tapi kalau pasien umum kita posting. betul. Karena belum bisa posting kalau belum dibayar. Iya, yang 3.000 itu. Karena ada beberapa puskesmas kasirnya itu bisa dari loket. Jadi menurutnya bagusnya itu kan Kita jadi bisa, nah banyak juga yang masih jadi satu. Kayak misalnya contoh Cipta, Cikuya kan udah bisa tuh kasirnya. Jadi setelah dia pelayanan dia baru bayar. Tapi kalau jadi satu ya nggak apa-apa, juga udah bayar, ya udah tinggal klik bayar aja. Walaupun udah dari awal kan pada saat pendaftaran gitu. Pak Asep, ini bisa di-download dari HP? Udah nggak di-download, semua tinggal akses aja URL-nya simantep.app nanti akan kasih. Pakai browser. Browsernya Google Chrome ya direkomendasikan. Berarti dia nggak nunggu medrep lagi ya, bisa langsung ngomong ke satu, dia panggil namanya di Untuk antriannya? Iya, yang di poli. Iya. Nggak usah nunggu dari medrep dulu kertasnya. Nggak perlu sih harusnya. Yang lama-lama nyari doang cuma. Tapi kalau ada RM-nya tuh Dalamnya belum lagi. karena RM-nya kan masih Kita bantu di loket. enggak, Mbak. Kalau bisa tetap kalau di Oh ya, maksudnya tadi ya tukang nunggu yang situ kan. Iya, kan kalau yang manual mah nih, bisa datang dicari dulu statusnya. Itu yang bikin aku udah nggak pakai itu lagi sih. Iya. Jadi ini bisa di-print ya? Bisa. di loket. Iya, Bawa nomor Bisa di print kapan aja. bawa nomor Pak. Ya, silakan. Kalau laporan itu Pak, memakai nomor memakai nomor harian. Jangan juga itu. Kalau laporan Laporan obat itu nggak diposting. Misal yang keluar hari ini Pak, yang buat obat ya, mungkin nanti setelah
kelas itu misalnya Di mana, Pak? ada di nanti di LB2 apoteknya. Kalau yang Nanti- sekarang ini ada pelayanan obat aja nih, misalnya kita lihat dari ini ya pelayanannya ya. Iya, ini adanya LB 1 doang, Pak. Ya, untuk yang LB2-nya belum. Kalau Terus ini pelayanan ini. habis di sini mau lupa lagi. Nah, ini kan kalau yang per pasien nih. Oh iya, per pasien tuh. Ya, per pasien kan obatnya Udah, pasien iya. ini dikasih obat apa aja sih? Orang obatnya kan ini kan. Iya, Nanti betul, ada Pak. akumulasinya lagi. Iya, itu. Pasien ini misalnya amoxicillin itu per hari ini habis berapa nih kuantitinya? Nah, itu Pak. Itu di Itu buat LB2 Pak. apotek nanti. Buat stok harian, Pak. Buat stok hari Iya, ini. potong stok. Ya, ya. Kalau disikat kan udah ada LB2 apotek kan, cuman jangan dibuka kayaknya ya. Karena jangan di-posting. Aja di posting kan. Karena saya cek lah yang pakai laporan itu nggak ada nih. Iya, Makanya Pak. diutamakan laporan yang sering digunakan dulu. Karena kita pelayanan banyak, Pak, bukan satu doang. Sio juga ketemu Bapak itu lagi Sio ketemu Bapak itu. Udah sih, Om, beres. Beres ya, Om. Jadi bisa ketahui nih, oh Kabupaten Tangerang ternyata grafiknya ini nih antara gapnya jauh nih antara pendaftaran dan pelayanan. Bisa ketahuan nanti dia langsung mantap nih. Gampang kan sih mantap kan? Gampang. Kalau dibimbing Pak, gampang. Biar ada pagi-pagi butuh untuk datang ke puskesmas tinggal calling aja. Siap. Tetap satu tim datang dulu. Siapin kelarasin aja. Pak, SMA 2 nggak ada lagi ya? Kasih mana di sini Bu, nanti bisa di print. Nah, di sini tuh bisa di print. Kayak yang tadi cerita sekarang tadi yang kalau kita sudah normal, tinggal pindah. Berarti rekam medis tugasnya di ini Bang, di mana? Oh, di print pakai print biasa. Bisa, cuman kan nanti bolos Bu kertasnya. Kalau emang Itulah, alihnya puskesmas kemana? mau bawanya seperti itu nggak masalah. Iya. Karena kertas banyak stoknya nih, kita mau print pakai Excel biasa ya. Cuma kan kegedean aja sayang aja gitu. Kalau kertas itu kan cuma yang aja. Pak, surat sakit Pak, surat sakit. Surat sakit ada, surat sakit ada di pendaftaran. Enggak ada. Surat keterangan sehat. Ya. Sakit. Sehat dulu Mas. Nah, nanti kan kalau untuk biaya tindakannya kan nanti dimasukin di itu ya, tindakan kan? Pelayanan. Ya. Pelayanan. Berarti dia tetap kita lagi di pendaftaran. Iya. Ini maksudnya Kasih ke sertifikat kami sekalian. Kita sebenarnya bisa open kemana aja, cuman yang penting mereka open juga. Tahu asal dari sertifikat Capin. ini mah uangnya doang Om kan. Saya juga tahu. Biar nggak ada tuh. Ya pakai ya Pak. Ya cetak. Masih kayak Ya, terusnya nanti Nggak ada tuh bro. Nggak ada, belum nama. Berarti belum siap intinya. ya pengen mantap. Belum siap nih kayaknya aplikasinya. nah, untuk riwayatnya ini ya, riwayatnya Ini nih, pernah dari pagi sampai sore terus gue kerja dari pagi terus. Boleh kan? Tapi nanti tahu. nah ini ada 2 kali berobat misalnya di pintu teh, nah nanti akan tampil nih berapa kali, misalnya ada 10 kali berobat akan tampil langsung tanggal berapa tanggal berapanya. Oh, riwayat. Tinggal kita lagi ya. Kunjungan itu. Nah, ini riwayat kunjungan. Ini yang bisa di Kalau ngeliat ini Mas, 10 besar penyakit. 10 besar penyakit tadi di Ada tadi Pak. Ya. Di laporan Pak. Laporan, nah ini ada tinggal masukin tanggal
Ini dibatasi ya hanya tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi maksimal 1 bulan, karena biar nggak sebelum 1 hari. Kalau pemakaian obat banyak Pak ada nggak? Ya itu tadi Bu di LB2 tadi, nanti tinggal di sort aja. Sortnya by yang terbanyak. Bisa di-download ya, Pak ya? Ya itu bisa di-download tapi sort. Enggak lama pas tes. Enggak, insya Allah. Oh iya. Kalau lo komplain aja sekarang. Itu kan biasa kalau mau download. Ya, ya karena kan kalau yang sekarang ini kan kita servernya mandiri ya, Excel yang nggak informasi. Kita bisa gampang untuk memaintainnya. Kalau misalnya kita harus ngeprint resep mulai. elektronik itu Oh iya. Jadi kita nggak bisa pegang. Jadi aku mau nanya Pak, Baik, Bang. Pak, Ya silakan. kalau cara untuk ngeprint resep elektroniknya kayak gimana ya? Nah nanti di sini Bu tadi yang di transaksi ini. Pendaftaran, nanti kan riwayat nih. Ya, Mang Haida tadi kan. Ya, tadi kan namanya dipilih. Nah, nanti sini Bu, diklik detail atau klik print. Ada print PDF-nya di sini. Kalau sekarang belum, nanti besok ada. Ya. Tapi ada bicaranya di sini. Tapi ada ya. Gimana tadi? Yang gimana Pak ya? Udah bisa digital kan? Kalau master datanya udah ada, tinggal menampilkan ke PDF-nya aja. Ada foto pasien. Foto pasien. Oh, aku megang dua ya. Makanan obat. Itu kan dia jadi kan misalnya nih, panas kamu dia berapa pasien kan? Ya, silakan. Kalau yang di sini hanya paskes yang Jadi kalau sampai yang di luar pasar ada tanggal masuk sini. kalau ya dia jadi pasien. Tapi aturan BPJS-nya kan yang Iya, ya. bisa dilayanin ya? Iya. 3 kali. Nah itu kita nanti koordinasi lagi sama BPJS Oh, sini karena tadi. di bridgingnya sendiri dia tidak memungkinkan itu. Gitu dia hanya sesuai dengan paskesnya. Tapi apakah bisa nanti di bridgingnya misalnya sama kayak yang kalau di ticketnya 3 kali bisa dilayani. Kalau di sikat kemarin sama kan dia ditolak juga. Tetap bisa sih, lebih dari itu. Tapi nggak ada notis. Iya. Itu Tadi ada di pendaftaran. ini apa? Di pendaftarannya bagian apa? Ini Nah, tapi kalau yang ibu mau langsung ikut BMOP lebih bagus. Jadi sekalian untuk sama di tadi juga. Iya, di awal tadi tinggal masukin aja nama obatnya apa. Oke, di FPT. Nanti udah kategorinya. Iya. Pokoknya nanti ini kan report yang dibutuhkan sekarang baru itu yang sering digunakan. Kita bisa tambah ya.